Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan karyawan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga mulai bergulir di Komnas HAM. Komnas HAM akan memeriksa korban, termasuk pihak KPI Pusat dan kepolisian. Komisioner Komnas HAM, BK Ulung Hapsara menyebut adanya dugaan pembiaran kasus ini sehingga korban berulang kali mengalami dugaan pelecehan dan perundungan. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh KPI selama ini untuk merespon peristiwa yang ada, karena ini kan peristiwanya berulang begitu. Terus siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab untuk merespon peristiwa yang ada, kasus ini. Terus soal SOP-nya, gitu, Standard Operating Procedure dari mereka dalam menghadapi kasus yang ada. Gitu. Kenapa kemudian Komnas HAM kemudian saat ini menangani kembali? Karena kami melihat ada dugaan pembiaran, gitu. Ada dugaan pembiaran dan korban tidak ditangani dengan baik, sehingga pertama berulang dan yang kedua juga berakibat kepada soal psikis, begitu, trauma, terus juga fisiknya, gitu. Sementara kepolisian sebelumnya telah memeriksa korban sebagai saksi. Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Setiokus Herianto menyebut penyelidik kasus ini menerapkan pasal pencabulan disertai kekerasan. Perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Jadi itu pasal yang kita terapkan, ini masih sebatas dugaan dan akan kami tindak lanjuti dan kami berkomitmen akan membuat terang kejadian ini. Untuk saksi yang diperiksa masih satu dan kita akan bekerja sama dengan KPI karena yang dilaporkan adalah semuanya adalah pegawai dari KPI, jadi kita bekerja sama KPI dan KPI pun sangat berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini. Pihak kuasa hukum korban menyebut MSA baru memiliki keberanian untuk mengungkap kasus ini karena trauma dan tekanan psikis yang dialami selama ini. Karena gini, yang bersangkutan itu sih karena gimana ya, trauma atau psikisnya aja sih psikisnya terganggu ya. Mungkin dengan sekarang dia memiliki keberanian diri ya untuk membuat laporan, itu aja sih sebenarnya. Pihak KPI Pusat telah menonaktifkan 7 orang karyawan yang diduga sebagai pelaku pelecehan dan perundungan pada MSA. Sebelumnya, Ketua KPI Pusat Agung Suprio juga berjanji mengklarifikasi pejabat berwenang di Sekretariat KPI soal laporan korban selama ini. Seseorang yang mengalami pelecehan seksual pasti mengalami trauma ataupun malu untuk berbicara. Jadi kami paham kenapa kemudian isu ini baru meledak sekarang. Ini yang harus kita tuntaskan. Jadi bentuk komunikasinya atau isi yang dikomunikasikan antara korban dengan atasannya yaitu sekretariat, nanti kami akan juga tanya. Dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang dialami korban MSA terungkap ke publik setelah diduga terjadi sejak 2012 dan terus berulang. Tim Liputan, Kompas TV. Investigasi dugaan pelecehan dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat masih berlangsung. Mengapa pelecehan dan perundungan ini bisa terjadi sekian lama sejak tahun 2012? Benarkah ada unsur pembiaran sehingga hal seperti ini terjadi di lembaga negara, yakni KPI? Kita bahas bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Manajer Nasution, dan juga Komisioner KPI Bidang Kelembagaan Irsal Ambia. Pak Irsal, selamat malam. Pak Manajer, selamat malam. Malam, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Irsal lebih dulu ya, Pak Manajer ya. Pak Irsal, saya ingin Anda menanggapi pernyataan dari Komisioner Komnas HAM tadi, Pak BK Ulung Hapsara. Betulkah ada pembiaran di KPI Pusat? Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kita terbuka untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga, berbagai pihak dalam pengusutan dan dalam pemeriksaan di tahap penyelidikan kasus ini, begitu ya. Nah, terkait dengan berbagai dugaan, termasuk tadi dugaan yang disampaikan oleh teman-teman di Komnas HAM, saat ini pun KPI sudah melakukan investigasi, begitu. Jadi kita juga melakukan investigasi internal
yang mencoba mencari informasi lebih dalam mengenai posisi kasus ini. Nah, ini kan kasus terjadi yang dilaporkan oleh terduga korban MS itu di tahun 2015. Jadi yang dilaporkan sesuai dengan apa yang diutarakan olehnya itu di tahun 2015, memang waktunya sudah agak lama. Nah, untuk itu kami perlu mengumpulkan banyak keterangan dan bahan dari berbagai pihak yang ada di kantor, gitu ya. Karena ini kan kejadiannya di kantor KPI untuk bisa mencari petunjuk yang lebih dalam, gitu Mbak Sofi. Pak Irsal, pertanyaan saya sekali lagi, jadi ada pembiaran atau tidak? Atau KPI membantah dugaan pembiaran itu? Nah, sampai saat ini kita masih melakukan penyelidikan atas kasus ini, investigasi atas kasus ini. Dari informasi yang disampaikan memang yang bersangkutan itu pernah menyampaikan gitu ya beberapa keluhannya terkait dengan ketidaknyamanannya di ruang. Nah, atas laporan itu sudah diambil tindakan oleh atasan pada saat itu, dan itu sudah dilakukan tindakan sesuai dengan laporan yang disampaikan. Nah, jadi memang kita perlu dalami apakah pengaduan dari si korban itu juga termasuk pada dugaan terhadap pelecehan itu, begitu, Mas Sofi. Saya jadi catatan, saya belum mendapatkan jawaban definitif dari Pak Irsal, tapi begini, kenapa saya tanyakan itu? Justru karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irsal, MS pernah melapor bahwa dia tidak nyaman berada di satu divisi, kemudian hasil akhirnya adalah dia dipindah untuk masuk ke divisi yang tidak jahat, begitu. Saya koreksi kalau saya salah menggunakan frasa kutipan yang disampaikan. Tapi begini, KPI itu komisi nasional, banyak di situ bekas-bekas wartawan, veteran, tentu dengan kualifikasi yang luar biasa. Apakah laporan-laporan seperti ini kemudian diterima mentah-mentah begitu saja? Tidak ada upaya untuk cek dan recheck kenapa orang ini sampai kemudian merasa tidak nyaman, sampai minta dipindah ke divisi yang lain? Ya, tadi saya sudah sampaikan Mbak Sofi, karena ini baru berjalan 3 hari. Kita baru tahu 2 hari yang lalu, maka sekarang kita sedang melakukan penyelidikan secara internal untuk memastikan posisi kasus itu, gitu ya. Jadi sementara ini belum sampai kepada kesimpulan terkait dugaan-dugaan yang beredar, gitu. Ini saya sampaikan agar ini tidak menjadi kesimpulan yang terlalu dan lain sebagainya. Oke. Mbak Sofi. Pak Manajer, saya beralih ke Anda. Saya minta tanggapan Anda dulu sejauh ini. Cara penanganan terhadap korban MS ini ketika kemudian kasusnya sudah viral di media sosial, menurut Anda seperti apa? Apakah sudah pas atau apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, pertama tentu kita menyampaikan keprihatinan ya atas peristiwa yang melanda salah seorang warga negara yang MSA yang itu terjadi di rumah negara dan diduga dilakukan juga oleh orang yang dibayar oleh negara. Sebutlah pegawai yang juga ada di rumah negara itu. Dan juga sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ini tentu sebuah keprihatinan kita bersama. Ada peristiwa yang terjadi sedemikian lama dan kemudian baru terungkap sekarang. Tetapi tentu kita bersyukur Pak Irsal tadi misalnya menjelaskan bahwa meskipun sudah 9 tahun misalnya, proses itu kemudian berjalan. Ada proses investigasi di kalangan KPI, kemudian Komnas HAM juga melakukan itu. Dan kepolisian juga melakukan hal yang sama. Nah, karena itu tentu kita berharap agar semua pihak ya memberikan kepercayaan kepada teman-teman kepolisian untuk mengusut kasus itu secara tuntas, terbuka, dan siapapun tentu yang bersalah, siapapun yang punya tanggung jawab tentu harus dimintain pertanggungjawaban.
Nah, dalam konteks LPSK, ada beberapa wartawan yang bertanya, apa peran LPSK dalam kasus ini misalnya. Pertama, tentu prinsip perlindungan di LPSK itu kan sifatnya voluntary, ya, kesukarelaan. Nah, karena itu kita menghimbau kepada yang bersangkutan, kuasa hukumnya atau aparat penegak hukum misalnya, untuk melaporkan ke LPSK agar kemudian LPSK punya langkah untuk melakukan asesmen. Atau karena ini sudah menjadi perhatian publik, LPSK juga sedang mempertimbangkan. Saya kebetulan bersama wakil ketua yang berada di Biro Penalahan Permohonan yang nanti akan juga mempertimbangkan melakukan langkah proaktif. Proaktif. Nah, proaktif itu artinya LPSK kita akan mendatangi korban. Lalu kemudian akan menjelaskan bagaimana menghadirkan negara untuk melindungi korban. Termasuk kita menjelaskan hak-hak apa saja yang mungkin diterima oleh korban manakala yang bersangkutan sudah menjadi terlindung LPSK. Kira-kira begitu, Mbak. Pak Manajer begini, ini kan dari pengalaman Anda berkutat dengan hukum di Indonesia, cara penanganan kejahatan pidana di Indonesia, Anda juga pasti sudah lama berhubungan dengan entah itu korban, entah itu saksi terhadap kasus kejahatan apapun. Kalau kemudian melihat kasus ini, cara membuka kasus melalui pesan berantai hingga viral di tengah masyarakat, di media sosial, apakah cara-cara seperti ini bisa kita maklumi sebenarnya? Tentu sesungguhnya meskipun terlambat kita tetap bersyukur, tetapi kalau dalam konteks proses mestinya karena ini prosesnya kan kejadiannya kan sudah terjadi sejak tahun 2012 dan juga terjadi pengulangan peristiwa. Kalau dalam konteks hukum mestinya ya meskipun ini tidak mengenal kadaluarsa ya atau belum kadaluarsa, tetapi sesungguhnya tentu kita berharap ketika peristiwa itu terjadi cepat ada proses sehingga kita kemudian bisa memastikan bahwa ada keberadilan buat korban dan juga ada memastikan bahwa tidak ada pengulangan peristiwa. Saya kira Komnas HAM betul tadi misalnya menjelaskan salah satu norma hak asasi manusia yang saya kira menarik untuk kita cermati dalam kasus MSA adalah pertama ada pembiaran dalam tanda kutip ya, pembiaran karena itu terjadi di rumah negara, dilakukan oleh orang yang bekerja di rumah negara, dan kemudian itu terjadi berulang, dan itu sejak tahun 2012, baru kemudian 2021, 9 tahun kemudian baru kemudian diproses. Jadi memang ini ada problem soal apa yang disebut dengan pengulangan peristiwa. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Irsal sejauh ini selain dinonaktifkan, apa saja yang sudah dilakukan KPI Pusat terhadap para terduga pelaku pelecehan dan perundungan ini. Sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.